Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah kesempatan sudah ini masih diberi kesempatan nikmat waktu dan nikmat ruang ya, dua hal yang kadang-kadang kita nggak rasakan ketika merasakan itu ketika kita sedang halangan baru terasa pengen ngaji, pengen silaturahmi, pengen mana-mana ketika sakit. Tapi kita sehat ternyata ibu rasa bosan jenuh kira-kira bu bosan jenuh nggak ngaji? Yakin? Kadang-kadang Pak. Rentau loh bu, ibu tuh udah berusaha rentau. Gurunya cuma satu kok era bosan. Kadang-kadang Pak. Mungkin ya harus terus 6 tahun. Ya, jadi harus kita pos sejauh-jauhnya rasa jenuh, rasa bosan itu. Karena apa? Karena sebetulnya Quran mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Wahada nasmu natain. Sesungguhnya Allah itu berikan jalan dua. Wahada natain itu dua, saya itu dua. Jalan kedua. Ya. Apa itu dua itu? Kebaikan. Apa kira dua? Orang ada yang pilih jalannya yang enak, tidak terjal, tidak membahayakan, tidak menyusahkan. Itu ada orang yang pilih itu. Itu bentuk di dunia ini. Ada orang yang saja waktunya untuk mencari jalan yang sedikit susah, sedih, ya, menyulitkan itu. Ada yang orang mau jalan yang kedua itu. Nah, kalau dalam konteks ini dimensi hidup di dunia ini, itu betulnya artinya berkaitan dengan akhirat. Ya. Karena di situ kan kalau orang yang mencari jalan susah, yang mendaki, yang repot, mungkin seperti ibu sekarang ngaji tiap sore, baca malam, sholat macam-macam itu cara yang susah, yang orang mengatakan itu kayak penjara, apa nggak boleh, orang yang ngasih ibadah itu kan kayak ada membosankan, kayak menyusahkan. Padahal itu adalah jalan yang akan ditempuh nanti di surga, jadi lapang dan terlepas dari lapar, dahaga, semuanya nikmat. Gitu. Tapi yang di dunia itu mencari jalan yang nyaman, yang tidak mendaki, tidak susah, artinya senang-senang terus, berarti itu akan ada jalan yang akan nanti di akhir akan menjadi jalan yang menyusahkan. Percaya apa enggak? Jalan terjal susah yang kita tempuh seperti petang hari ini itu justru akan menemui jalan yang gampang, mudah, dan nyaman, nikmat nanti berikutnya. Maka judulnya apa Bu hari ini? Dunia adalah penjara bagi muslim dan surga bagi kafirun. Kira-kira tahu nggak makna tafsirnya itu? Dunia adalah penjara.
Jadi soalnya ayat Sino ya Pak? Si Cik Nu ya. ya dan muslim. Jadi orang Islam, orang yang bertakwa bagaimana kita ini dunia itu siswi mukmin, penjara bagi orang muslim. Kita 5 waktu suruh sholat, ya. Suruh pendapatan kita bayar zakat, infak, sedekah. Apalagi suruh bangun yang malam, dikit-dikit ayo ngatur-ngatur pas sholat, suruh baca Quran. Nah, ya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, larangan semuanya. Kayak di penjara. Nah, dia sih kalau bahasa kafir berarti surga bagi orang kafir karena dia mau mabuk boleh, nah, mau nipu boleh, mau makan riba sekenyang-kenyangnya boleh, kita nggak boleh. Ya. Nggak mikir sholat 5 waktu, nggak mikir sedekah, ya kan, sedekah bukan juga sedekah. Saya bagus, saya boleh jelek. Jadi gambaran hidup kita sekarang ini adalah gambaran itu nanti di dunia. Guru mulai dengan sabar, jadi ya, dengan sabar, melakukan ilmunya, ya. Ilmu itu menjadi amal jariah. Sore saya bisa nonton di rumah Ngurumpi apa acara TV ya jam sini nih. Selebriti atau sinetron, kita harus jalan kaki, apalagi yang berhalangan seperti Bu jatuh, ya kayak kursi didorong, ini kan susah gitu. Tapi pada orang yang beriman pertama, ini gambaran bahwa besok kita akan memperoleh sesuatu yang dulu semuanya. Yang baik. Jadi artinya kita bisa menggambarkan besok di akhirat itu kayak apa toh pesan kita nih. Kalau kita yakin bahwa kita dekat pada Allah, selalu tadarus, selalu mau berapa hal-hal yang bahkan itu kemarin yang lalu Pak saya sampaikan itu Isa Al-Masih ya, sama Dajjal Al-Masih. Nah, juga. Nah, maka kita akan mulai satu mengenai mata. Ada orang yang kalau pendapatannya banyak bingung oleh ngecake apa? Ngecake itu membelanjakan, bingung. Uangnya banyak, bingung ngecake, akhirnya dia tiap sore malam itu hanya ke mall dan mall. Apa yang semua biar beli karena berapa itu. Ya. Ada yang membiarkan semua karena pendapatannya berlebihan, pendapatan yang didapatkan itu, sehingga dia berbelanjakan untuk hal-hal yang beli apa saja dia senang gitu. Nah, kesenangan yang dibelanjakan tadi adalah kesenangan dunia itu, yang apa? Yang kesenangan dunia itu kesenangan yang apa? Yang menipu. Kesenangan dunia itu yang menipu kita. Kapan kita merasa itu? Ketika nanti sakatul mau, tiba, itu tampakkan itu antara meninggal dan tidak meninggal, tampakkan itu barang-barangmu yang
masih tersisa mau diapain. Gambaran itu ada semuanya ketika meninggal itu ya. Dia bingung, matanya jelalatan bingung karena ini kan harta itu tapi udah gak bisa ngomong lagi dia kelopak lagi sama kata bayangnya harta yang tersimpan dan gak bisa digunakan ya. Ya mas-masan, ya apa saja, ya belian, ya tas, baju, sepatu kayak siapa tuh Emmanuel Marcos ya, zaman dulu itu ribuan sepatu, tas, macam-macam ya. Ya. Jadi kalau kita ingat apa? Ingat masa lalu ketika kerajaan Fir'aun gitu ya. Siapa yang bendaranya Fir'aun yang terkenal? Ayo, bendaranya Fir'aun siapa? Ibu, ya apa kalian bebas? Gak pernah sekolah SD, SMP. Sudah ada SD SMP. Bu guru ya, Bu guru. Bendaranya Fir'aun ya apa? Nanti asbalkan, oh itu suatu hari bendara tadi itu ya, tiap hari libur itu dengan kuda-kuda yang mahal-mahal besar-besar ontanya, kemudian rangkas kuncinya itu dipikul orang 10 masih nggak kuat. Nah, siapa lagi Bang Guru tadi? Pematan guru kan? Korun, bendaranya saya itu korun. Ya, orang-orang yang melihat itu warga sekitar itu apa kata dia? Waduh, betapa enaknya kalau kita bisa seperti korun. Ya, ada pawai itu dengan semua hartanya, semua pegawai kerajaannya itu untuk semuanya itu. Semua ditonjol, dipamerkan. Tapi ketika di satu lapangan itu ambrol-ambrol sampai semua nggak ada tersisa satupun manusia masuk korun dan semua hartanya, kuda-kudanya, ontanya tenggelam semua. Orang yang tadi bilang alangkah indahnya, enaknya kalau seperti korun itu, mengerikan. Semoga tidak seperti korun katanya. Ya, dalam sekejap dia bisa punya dua pendapat. Gak berapa tadi kan? Itu gambaran. Dalam riwayat yang lain sampai hari itu di bawah bumi sana Korun, Haman, Fir'aun itu kelopak-kelopak kepanasan karena panasnya neraka. Panas neraka itu membakar. Dan sekarang tuh dia udah berapa ribu tahun hidupnya mereka dipanggang terus itu. Layang itu walayahnya tidak mati. Kulitnya diganti, dibakar, diganti semua langit bulan itu. Nah itu gambarnya hidupnya orang-orang yang hidup dengan kemewahan, dengan berlimpah harta, tapi lupa dengan orang fakir miskin, lupa dengan zakat, infak, sedekah, sehingga memperoleh hasil seperti itu. Maka mari kita sama-sama dengan ilmu kita tiap waktu ini, kita punya harta, jangan terlalu banyak kita menyimpan harta. Kalau kita punya lebih, berikan tangga yang lain. Jangan cuma pakaian apa-apa terlalu banyak. Burus punya tas berapa? 10 Pak, baju hijau, tasnya hijau. Berarti berapa? 20. Sejak masing-masing. Ya, jangan terlalu itu. Selagi kita masih bisa bernapas dengan nyaman, sehat, waras akal, ayo kita pakai yang kita bisa pakai, yang terserahkan. Ya. Itu. Allah bilang bismillahirrahmanirrahim. Lan tanfiru hatta tuhibun. Lan tanfiru hatta itu dalam surat Al-Imran.
belum memperoleh kebaikan yang sejatinya jika engkau bersedekah bukan dengan barang yang kau cintai. Maka istilah apa sedekah baju pantas pakai itu nggak boleh. Ya. Yang dicintai apa itu diberikan. Yang bantu cintai dia kayak itu susah. Ya, setidaknya yang masih suka dipakai dikurangi, ya. Kalau sudah bertahun-tahun nggak dipakai, kasihkan orang lain, dia bahagia menjadi amal syariah. Nah, ini yang disebut dengan adunya sumin baca syukur akhir. Ya, kemudian pengantar diskusi hidup kita sekali lagi di sini ini menggambarkan hidup kita nanti di akhirat. Kalau hidup kita ini dengan bergelimang harta, juga memang di sana akan sengsara, sengsara itu. Ya. Kalau di sini hidup secukupnya, sakmatio, ya, yang cukup, tertib ibadahnya di sana pun akan bahagia. Berbagi itu nikmat, ya. Oke, dan tanya silakan. Ada waktu. Harta itu yang halal aja tetap ditanyakan. Harta itu, Besok kalau kita di alam sana. oh ya. Yang halal saja ditanyakan dari mana kalau Ya. usahanya itu. Apalagi yang tidak halal. Ya. Gimana itu? Ya. Semua. Semua. Menyamakan sekarang khairaya, menyamakan syarraya, apa itu artinya? Kebaikan sekecil pun akan Apapun, dinampakkan, ya termasuk harta biarpun sekalipun, kejahatan. kalau Kecil itu apapun. didapat dengan tidak baik, dengan tidak halal, akan menjadi sengsara orang itu. Ya halal pun dengan kamu membeli ini dari mana uangnya, untuk apa hartamu? Maka dari saya ajarkan pernah di sini, perhatikan dalam perkara sebelum datangnya lima. Perkara Apa yang pertama? jaga sehatmu sebelum sakit, Nah, yang kedua, jaga mudamu sebelum tuamu. Makan sebagainya. aduh, jaga mudah tua. Aduh, coba deh gitu Pak. Itu tulisannya ada semua itu. Sudah ganti buku. Oh, udah ganti buku. Alasan punya disimpan terus. Jaga hartamu sebelum datang Miskin. miskin, gitu kan? Ada banyak tuh. Oke, yang tiga apa? Nanti dibuat lagi jadwalnya itu. Termasuk yang ditanyakan Budias tadi itu kan. Pak, untuk yang baju yang dikasihkan ke orang yang kita sukai ya Pak. Belum aku udah kelawan dulu. Yang disukai itu sampai gembel gitu. Sampai kusem itu masih. Iya. Daster Pak. Ah. Daster. Ya umpama baju itu masih pantas pakai, Hah? bukan yang kita sukai, yang kita kasihkan ke orang. Yang bagus. Iya, misalnya punya kuring 3, 1 pakai, yang 2 kasih orang, gitu ya. Yang kita punya 5, ini ya 3 kasihkan, itu termasuk yang sukai. Tapi jangan seragam ini ya, nanti seragam ini bubar pengajiannya. Belum lunas Pak. Lunas, ya. Jadi kan itu. Kita sebagai orang tua terus mengajar pada anak kita, cucu kita, bahwa hidup ini akan menentukan hidup kita. Ya. Itu sudah enggak, itu rumusnya begitu. Ya. 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 Jadi
orang yang baik itu menjaga dua perkara. Kata seorang sufi ya. Satu menjadilah seorang yang warok. Warok pernah ajarkan di sini. Apa warok? Ya. Warok. Warok. Berapa dalam kebenaran yang mana? Warok apa? Enggak tahu warok. Warok itu adalah orang yang menjaga dari segala sesuatu yang subhat. Tadi Budias tadi kan halal dan haram. Yang subhat aja dia tidak mau, apalagi yang jelasnya itu haram. Misalnya kemarin ada pertanyaan di acara buka bersama di rumahnya Sikarjo. Ibu bertanya, Pak, gimana caranya kita disuguhi daging ayam kamu macam-macam ke rumahnya yang punya itu adalah orang non-Islam gitu. Terus saya jadilah warok. Itu namanya kalau nggak paham kamu suka. Ya. Ayam tuh halal, kambing halal semua itu, ya kan? Tapi karena yang tuan rumah adalah non-Islam, maka mau makan ragu-ragu kan? Maka itu termasuk subhat. Ada keraguan, ragu-ragu, abu-abu kan, nggak jelas. Jangan-jangan yang nyembelih nanti nggak pakai basmalah, kan? Nah, kalau ragu-ragu itu maka hindari, itu warok. Warok saja hindari, apalagi yang jajar haram. Ini daging kelelawar, ini daging tikus, suruh jenis mana? Justru ini haram. Kalau suruh makan yang haram, kecuali darurat. Gitu ya. Jadi Agus tadi pakaian yang disukai itu kan tidak ya satu, banyak itu. Aku ingat kata Pak Ustaz ini nggak perlu lama nggak pakai handuk pun ini komplit kasihkan. Saudara dekat apa yang memang nggak punya atau kurang, ya udah itu. Itu termasuk jalan menuju surga. Agak ada lagi. Masih jam 17.30. Cukup? Dirasa cukup? Biar apa lagi? Baik. Yang kedua itu jadi tadi saya lepaskan. Itu manusia. Faktor U nih. Tadi mau awalnya dilupakan. PR Pak, PR. Pak Ustadz itu PR. PR ya, nanti PR aja besok kalau sekarang saya mau minta waktu sebentar. Boleh? Soalnya ini urgent, Mendesak. ini mendesak ya Pak ya. Jadi tadi kan saya dapat surat dari TVRI Jateng itu Pak. Itu minta ke Siti Hadijah untuk hari Selasa pagi ngisi di sana acara 8:30. Hari apa? Selasa tanggal 12. Terus kita dari sini nanti jam 6 Pak. Tadi udah diputuskan Jam 6 rame-rame pagi? loh. Iya Pak. Sudah diputuskan rame-rame tadi, bukan seseorang yang memutuskan, tapi masyarakat jamaah semua ya Pak ya. Jadi nanti yang mau berangkat nggak list dulu, list. Terus tentang dress code-nya kan diiklankan 2. Satu kali langsung datang kita live, terus satu lagi syuting lagi sekali untuk di berikutnya dia mau apa namanya menghemat biaya waktu, jadi nanti dia mau tayang lagi. Oh, jadi tanggal 12 itu kita jam 8 di sini. Iya. Langsung TVRI. Iya. Naiknya mobil. Nah ini Pak, tadi udah diputuskan rame-rame daripada bawa sendiri kan sama juga dengan kita sendiri. Ya. Jadi mau nyewa elf. Elf itu isinya 19. Nanti kalau kita list dulu yang berangkat. Segera ibu-ibu ya, besok Jumat harus selesai karena mau pesan snack pagi-pagi ya Bu ya. Besok Saya ikut ya tuh. boleh, katanya boleh, mau ikut Pak
Ustadz mau ikut, tapi kan sebagai peserta ya Pak. Ya ibu loh, kan ibu semua loh. Ya, iya ibu Masa saya semua. ikut? Tapi enggak apa-apa, boleh kan Boleh Pak kalau mau ikut nggak apa-apa. Tapi saya mau bersih dulu ya, kan saya jam kantor itu kan. Oh iya jangan. Saya ngantarkan sampai selesai, baru saya berkantor untuk. Iya Pak, Bapak kan sendiri, nah itu nggak usah apa-apa lah Pak. Nanti Bapak nonton aja TV. Oh ini anjing kantor. Jadi ya Pak, udah diputuskan semua, udah deal kok Pak. Insya Allah tinggal listnya aja, terus menentukan dress code-nya. Karena beberapa ibu yang belum ada dress code yang komplit gitu. Jadi kalau kita mau ambil ini, nanti ibu itu nggak punya, ini nggak punya. Ya normalnya sekarang jam 8.35 sekarang. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.